Merekam jejak sejarah Riau dalam koin. Pada berbagai rentang waktu, di Riau saat dahulu mengenal beragam mata uang, baik golden, real Spanyol, dolar Spanyol, rix dolar, rial, penny, dolar Malaya, maupun mata uang lainnya, sampai akhirnya menggunakan mata uang rupiah. Untuk memahami perkembangan uang, khususnya uang koin di Provinsi Riau pada zaman dahulu, kita perlu melihat kembali sejarah perdagangan dan interaksi budaya di wilayah ini. Riau, dengan letaknya yang strategis di jalur perdagangan, memiliki sejarah panjang dalam penggunaan berbagai jenis mata uang. Perdagangan dan interaksi budaya telah berlangsung baik sebelum berdirinya Kerajaan Siak pada tahun 1723, maupun setelah kerajaan tersebut berdiri. Sebelum berkembang penggunaan mata uang sebagai alat perdagangan, masyarakat Riau masih menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang langsung tanpa menggunakan uang. Seiring berkembangnya peradaban, masyarakat Riau mengenal berbagai mata uang yang beredar cukup luas. Seiring dengan kedatangan bangsa-bangsa lain, mata uang asing pun mulai beredar di Riau dan menjadi alat pembayaran yang banyak digunakan masyarakat. Historiografi uang di Lower Riau itu dimulai dari real. Jadi pada saat VOC datang di Malaka, mereka tidak menggunakan gulden tetapi menggunakan real. Real itu adalah mata uang yang digunakan oleh pedagang Spanyol sebagai mata uang perdagangan pada saat itu, dimulai dari Malaka hingga wilayah yang berada di hulu Sungai Siak, itu Petapahan. VOC juga mengenalkan gulden, tetapi gulden tidak familiar digunakan sebagai mata uang pada saat itu. Pasca VOC bubar 1795 ke atas, kemudian dikenalkanlah mata uang khusus, mata uang Bugis, mata uang Siak, mata uang Deli, mata uang Pulau Perca, dan itu juga nilainya sebenarnya 400 keping mata uang itu sama dengan nilai dengan 1 gulden. Artinya memang gulden tetap memiliki nilai yang tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan mata uang yang dibikin oleh kongsi dagang dari East India Company. Nah, kemudian mendekati awal abad ke-20, itu ada beberapa mata uang yang banyak digunakan di wilayah Riau, yaitu ada dolar Sarawak, dolar Malaya atau straight dollar, ada yen, ada British pound sterling, ada dolar Meksiko. Dan kemudian mata uang ini di awal abad ke-20 tahun 1915 atau 1917 itu berusaha distandarkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi gulden. Nah, memang kemudian setelah awal abad ke-20, gulden lah yang menjadi nilai mata uang resmi di wilayah residen Pantai Timur, Sumatera.
Perkembangan uang koin di Riau sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adanya aktivitas perdagangan yang intens dengan wilayah lain menyebabkan masuknya berbagai jenis mata uang, baik uang koin maupun uang kertas. Faktor lainnya berupa perubahan kekuasaan mempengaruhi jenis mata uang yang beredar. Mata uang itu banyak digunakan sebagai mata uang perdagangan. Kapal-kapal yang datang dari wilayah Semenanjung kemudian datang ke wilayah pedalaman, yaitu ke pelabuhan-pelabuhan yang berada di Kerajaan Siak. Pada saat itulah terjadi pertukaran mata uang dari yang awalnya menggunakan gulden, kemudian masyarakat membawa mata uang seperti dolar Sarawak, dolar Selat, British pound sterling, yen, mata uang dari Meksiko, serta real Spanyol. Nah, mata uang inilah kemudian yang digunakan sebagai alat tukar perdagangan pada saat itu. Memang sebelum abad ke-20 atau awal abad ke-20 tidak ada penyeragaman nilai mata uang. Jadi memang selama serang waktu dari VOC berdiri hingga kemudian di akhir abad ke-19, mata uang inilah yang banyak beredar di wilayah Provinsi Riau pada saat itu. Pengaruh mata uang kolonial terhadap perekonomian Riau bersifat ganda di masa lalu. Di satu sisi, mata uang kolonial mempermudah transaksi dan mengintegrasikan Riau ke dalam ekonomi global. Namun di sisi lain, mata uang kolonial juga menjadi alat untuk mengeksploitasi sumber daya alam Riau dan memperkuat dominasi kolonial. Kemudian mereka membuat mata uang dagang yang bernama mata uang dagang Bugis, mata uang dagang Siak, mata uang dagang Deli, dan mata uang Pulau Perca, bahkan mata uang Minangkabau. Ini sebetulnya adalah titik yang mereka marking sebagai wilayah-wilayah inilah dahulunya memiliki keterikatan perdagangan yang erat antara East India Company atau Kongsi Dagang Inggris dengan penguasa-penguasa lokal yang berada di wilayah-wilayah yang dibuatkan oleh mereka. Mata uang ini kalau pada awal abad 19 itu ada sebuah perkongsian atau sindikat dagang yang berada di Inggris. Kemudian mereka mengeluarkan mata uang khusus itu pada awal abad ke-19, 1800-an awal itu digunakan pada wilayah-wilayah yang memiliki keterkaitan perdagangan dengan IIC atau East India Company. Nah, mata uang inilah kemudian yang mereka gunakan selama perdagangan di Semenanjung Malaya, dan itu juga menunjukkan identitas bahwa wilayah-wilayah yang ada mata uang ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki hubungan erat perdagangan dengan East India Company atau Kongsi Dagang Inggris. Nah, pasca 1800-an, pemerintah Hindia Belanda mengenalkan gulden sebagai alat mata uang perdagangan pada saat itu. Tetapi memang keunikan dari wilayah Pantai Timur Sumatera atau residen Pantai Timur Sumatera adalah mereka belum menggunakan mata uang khusus pada saat itu, artinya belum menggunakan gulden. Sehingga memang mata uang yang beredar di Provinsi Riau atau wilayah residen Pantai Timur Sumatera lebih beragam pada saat itu, karena memang sebagian besar pedagang membawa mata uang dagang yang berasal dari tempat mereka berdagang pada dahulunya. Kira-kira begitu.
Awalnya, lebih dikenal penggunaan mata uang koin dengan beragam nilai. Dalam uang koin itu sendiri akan terekam perubahan nilai ekonomi suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Perubahan desain, material, dan nominal mencerminkan kondisi ekonomi saat itu dan menjadi bagian dari identitas nasional suatu bangsa. Hal ini tercermin pada beragam koleksi mata uang koin yang menjadi koleksi Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau. Yang ada sekarang yang kita miliki ini koin-koinnya terdiri dari koin-koin dari masa VOC dan masa kolonial Belanda, serta beberapa koin-koin juga dari masa perdagangan yang berbentuk token, ya perdagangan Inggris ya di wilayah Selat Malaka, dan beberapa koin juga yang dari Republik yang kita mulai dari awal Republik yang hingga koin yang terakhir kita miliki di edisi 2016. Koin atau mata uang koin adalah mata uang logam yang berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi. Para sejarawan mengidentifikasikan bahwa koin pertama dibuat oleh bangsa Lydia sekitar 580 SM. Wilayah ini sekarang menjadi Provinsi Manisa pada negara Turki. Pendapat lain menyatakan bahwa di Pulau Aegina Yunani merupakan tempat koin pertama dibuat. Hal ini dapat terjadi karena Pulau Aegina berhadapan dengan wilayah Lydia dan memiliki kedekatan dalam hal perdagangan. Kita akan berdasarkan dari tipologisnya itu sendiri yang mengerkat itu ya. Mulai dari bahan, ukuran, ya kan. Terus ada beberapa juga kita merhatikan dengan min marknya gitu, cetakan di mana dengan lambang-lambang tertentu, serta kita juga melihat ada pengaman-pengaman yang memang di beberapa koin itu sebetulnya sudah menciptakan pengaman-pengaman supaya tidak bisa dipalsukan gitu.
karena pada saat itu pemerintah Hindia Belanda melihat jika tidak ada penyerataan mata uang, nilai gulden akan lemah di wilayah residen Pantai Timur Sumatera, terutama di wilayah Afdeli Bengkalis. Pada tahun 1915 atau 1917 kemudian masuklah The Java Bank dari Batavia datang ke wilayah residen Bengkalis setelah melihat bahwa potensi perdagangan di wilayah Pantai Timur Sumatera, terutama di wilayah asisten residen Bengkalis sangat tinggi. Pada tahun 1917 kemudian The Java Bank membuka kantor pertama mereka di wilayah residen Pantai Timur Sumatera, yaitu di Pulau Bengkalis. Nah, kemudian dari Pulau Bengkalis, asisten residen wilayah residen Pantai Timur Sumatera kemudian membuka juga kantor mereka di Medan. Nah, kemudian dari itulah The Java Bank atau kelak bernama Bank Indonesia membuka kantor cabangnya di Bengkalis serta di Medan untuk wilayah Pantai Timur Sumatera. Kira-kira begitu. Riau dengan ragam perkembangan wilayahnya saat ini dahulunya merupakan wilayah yang sangat diperhitungkan dalam dunia perdagangan Eropa maupun Tiongkok. Wilayah yang strategis untuk memulai sebaran perdagangan dan berkumpulnya beragam barang dagang di Nusantara. Hal ini terbukti dari beragam mata uang koin yang digunakan masyarakat saat itu, yang sebagian menjadi koleksi Museum Sang Nila Utama. Dari koleksi yang kita miliki sekarang ini yang cukup unik dan cukup langka ya. Betul, itu keluaran Java atau keluaran masa-masa transisi di antara VOC dan kolonial Belanda. Itu ada keluaran mata uang yang seperti orang-orang numismatik atau orang yang di kolektor itu bisa bilang uang Nederlandia Holix yang gambar love, itu yang gambar hati gitu kan. Kita dari nilai sisi budaya bisa akan mempelajari begitu keanekaan ragaman budaya kita yang bisa mempererat satu kesatuan bangsa kita. Untuk sejarah budaya wilayahnya dan jati dirinya, datanglah ke Museum Sang Nila Utama. Dokumentasi ini kami persembahkan untuk seluruh anak cucu.